Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan, di mana pernikahan ini sudah banyak kita temui. Orang-orang di sekitar kita juga sering kita lihat melakukan prosesi akad nikah. Maka daripada itu kita juga harus paham betul apakah itu pernikahan dan bagaimana syarat dan rukunnya, bagaimana kemudian pernikahan itu bisa dianggap sah. Maka daripada itu kali ini kita akan membahas tentang pernikahan, di mana di dalamnya itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu dalam pernikahan itu ada pengertian daripada pernikahan, yang kedua adalah hukum daripada pernikahan, yang ketiga adalah khidbah atau yang biasa kita kenal dalam lingkungan itu dengan pertunangan, yang kelima itu adalah prinsip kafaah di dalam sebuah pernikahan, terus yang keenam itu adalah syarat dan rukun nikah. Oke, pertama kita bahas pengertian daripada pernikahan. Pernikahan ini oleh kalangan para ulama itu diartikan yang pertama secara bahasa yaitu adalah al-jam'u, yang artinya adalah berkumpul. Jadi setiap perkumpulan itu bisa dikatakan dengan sebuah pernikahan, tetapi itu dalam makna bahasa. Jadi berkumpulnya 2 orang, berkumpulnya 3 orang, atau bahkan berkumpulnya banyak orang dalam suatu tempat, maka itu dikatakan sebuah pernikahan. Tetapi itu dalam makna bahasa. Sekali lagi itu dalam makna bahasa. Terus yang kedua adalah pengertian pernikahan secara istilah. Nah, secara istilah ini mencakup pengertian yang lebih spesifik dan lebih luas di dalam sebuah pengertian pernikahan. Nah, ulama fikih itu mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, serta melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Ini makna nikah secara istilah. Jadi kalau kemudian dalam bahasa itu hanya bertumpu kepada sebuah perkumpulan, maka dalam arti pernikahan secara istilah ini lebih spesifik, yaitu perkumpulan yang bisa menjadi halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang itu diikat dengan sebuah pernikahan yang itu menggunakan ijab dan qabul. Jadi kalau kemudian dalam pernikahan itu tidak ada lafaz ijab dan qabul, artinya serah terima antara seorang wali yang menyerahkan dan seorang mempelai pria yang kemudian menerima akad itu, maka pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Ini makna pernikahan. Jadi pernikahan ini adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, sehingga melahirkan sebuah hak dan kewajiban di antara keduanya yang itu diikat dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Jadi ada hak, ada kewajiban. Yang awalnya di antara kedua orang laki-laki dan perempuan itu tidak punya hak salah satu di antaranya, maka ketika sudah melangsungkan akad pernikahan ada sebuah hak, ada sebuah kewajiban yang harus ditunaikan di antara keduanya. Yang laki-laki juga memiliki kewajiban, pun juga memiliki hak atas istrinya. Yang istri pun juga seperti itu, memiliki kewajiban dan juga memiliki hak kepada seorang suami. Nah, itu makna daripada pengertian nikah. Nikah ini oleh ulama fikih
sepakat bahwa dalam menentukan hukum pernikahan ini ada 5. Jadi ada mubah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, ada haram. Tergantung bagaimana kemudian kondisi yang dialami oleh orang yang hendak menikah. Yang pertama, itu hukumnya adalah mubah. Mubah ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak mempunyai pendorong ataupun faktor yang melarang untuk menikah. Ini mubah. Terus yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini ketika seseorang itu sudah mampu, layak untuk menikah dan sanggup untuk menghidupi seorang istri, maka dia memiliki hukum sunnah menyegerakan untuk menikah. Terus yang selanjutnya adalah wajib. Nah, wajib ini ketika dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaninya dan juga keadaan ekonominya, keadaan mentalnya juga sudah mampu, maka ini memiliki kewajiban. Dan ditambah lagi apabila ketika orang itu tidak menikah akan terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, maka dalam kondisi seperti itu hukum menikah bagi orang itu adalah wajib. Yang selanjutnya adalah makruh. Nah, makruh ini adalah bagi mereka yang tidak yakin nantinya ketika melangsungkan akad pernikahan akan mampu menata sebuah rumah tangga dan akan mampu bertanggung jawab kepada kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan istri, mengarahkan istri, memimpin rumah tangga. Nah, ketika merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka hukumnya adalah makruh untuk melakukan pernikahan. Yang terakhir adalah haram. Haram ini kenapa dikatakan haram dalam pernikahan itu? Haram ini ketika obsesi atau keinginan di dalam menikah itu hanya untuk memuaskan nafsu atau bahkan hanya untuk menyakiti. Contoh, ada seorang yang menikahi perempuan cantik ya, karena hanya ingin melampiaskan nafsunya karena dia cantik ataupun bagaimana, atau bahkan ada niat tersembunyi ingin menyakiti, ingin balas dendam atau bagaimana, maka hukumnya menikah dalam kondisi seperti itu adalah haram. Selanjutnya, di dalam pernikahan itu pasti ada awal. Nah, awal daripada pernikahan itu adalah khitbah, atau dalam bahasa keseharian kita itu pertunangan. Kalau dalam bahasa Madura itu akekalan. Nah, ini harus dilakukan. Kenapa? Khitbah ini adalah salah satu tangga untuk menuju sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan. Dan ini juga dianjurkan oleh Rasulullah. Karena di dalam khitbah itu kita bisa mengenal karakter, bisa mengenal kebiasaan, bisa mengenal kesukaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Agar ketika nantinya sudah hidup dalam satu rumah tangga bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa saling mentolerir atas segala kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Maka agama Islam menganjurkan untuk meminang atau pertunangan terlebih dahulu. Nah, menurut jumhur ulama, ketika seseorang itu hendak melakukan sebuah ikatan pertunangan, maka jumhur ulama itu sepakat
untuk memperbolehkan seorang laki-laki melihat tangan dan muka orang yang mau dihibah. Jadi kenapa kemudian agama Islam itu atau para ulama fikih itu memperbolehkan melihat tangan dan muka? Karena di dalam tangan dan muka ini ada rahasia daripada orang yang memiliki wajah dan tangan itu. Salah satu contoh, di tangannya kalau lancip ke depan, ini menandakan ciri khasnya seorang perempuan yang bagaimana, ataupun bibir seorang perempuan yang seperti itu bagaimana. Nah, itu semuanya tergambar di dalam muka dan juga tergambar di dalam tangan. Maka ulama fikih memperbolehkan ketika orang itu hendak melamar atau meminang seorang wanita, boleh kemudian melihat muka dan juga melihat tangan. Ini menurut jumhur ulama. Yang kedua menurut Imam Abu Daud, ini boleh kemudian melihat seluruh badan. Jadi orang yang hendak mau meminang atau menghibah apakah itu boleh melihat seluruh badan yang ada pada wanita itu. Tapi ini kalau di sini tidak memungkinkan karena tidak akan mau kemudian ada seseorang yang mau dikhidbah, ada seseorang yang mau dipinang, mau diikat dengan sebuah pertunangan lalu kemudian dilihat seluruh aurat dan dilihat seluruh badannya, tidak mungkin. Ya, cuman Imam Abu Daud ini memperbolehkan ketika ada orang yang mau menghibah untuk melihat semua badan. Cuman hukum ini tidak serta-merta kemudian dilakukan karena kita terikat dengan budaya. Juga orangnya pun tidak akan berkenan ketika dilihat seluruh badannya. Jadi memang ketika dilihat seluruh badan itu akan lebih meyakinkan bahwa orang itu tidak memiliki cacat secara fisik, lebih-lebih cacat secara mental. Nah, yang terakhir menurut Imam Abu Hanifah itu yang boleh dilihat ketika orang itu hendak mau melamar atau menghibah seorang wanita itu adalah muka, tangan dan kaki. Jadi ini menurut Imam Abu Hanifah ini ada 3. Kalau tadi jumhur ulama itu ada 2, ada muka dan juga tangan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ini ada muka, tangan dan kaki. Karena ini merupakan kunci. Ya, merupakan kunci rahasia dari keberadaan orang itu. Dalam muka itu tergambar bagaimana karakternya, dalam tangan itu bagaimana, tergambar juga bagaimana keadaan fisiknya, dalam kaki juga tergambar. Seperti yang sering dikatakan oleh banyak orang itu, orang laki kalau jempolnya itu besar maka mohon maaf, itunya juga besar. Nah, itu yang berkembang ya, opini yang berkembang di masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang telah disepakati oleh para ulama itu melihat muka, melihat tangan, melihat kaki, karena itu sudah tergambar. Nah, maka kemudian ulama memperbolehkan. Jadi tidak pas kemudian seperti yang dikatakan Imam Abu Daud melihat seluruh badan, cukup melihat kuncinya saja. Jadi kunci seseorang itu ada pada tangan, ada pada muka, ada pada kaki, karena di situ tergambar semuanya sudah. Nah, itu terkait dengan meminang atau menghibah. Nah, lalu yang disarankan dalam meminang atau menghibah ini tidak boleh kemudian meminang orang yang masih dalam pinangan orang lain. Kalau orang pas lamar ya tidak boleh. Jadi yang boleh dipinang oleh eventa itu hanya orang yang masih berstatus belum ada ikatan dengan siapapun. Selanjutnya adalah
mahram. Nah, karena tadi di awal itu dalam pengertian pernikahan itu disebutkan orang yang tidak memiliki ikatan mahram. Nah, jadi harus tahu mahram itu apa, maka harus tahu. Jangan-jangan nanti kita menikah dengan mahram. Padahal yang diperbolehkan di dalam agama Islam itu adalah menikahi orang yang tidak memiliki ikatan mahram. Jadi mahram itu perlu diketahui, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Ya. Jadi mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Kalau yang bukan mahram itu tidak haram untuk dinikahi. Nah, di sini sudah dijelaskan ada diagram mahram ini, ada dari urutan kakek, ada dari urutan nenek dan lain sebagainya. Ini sudah jelas di dalam PowerPoint ini. Jadi ada mahram nasab, ada mahram nikah, ada bukan mahram. Ya, jadi ada seseorang yang diikat dengan sebuah mahram, tapi mahram itu disebabkan sebuah pernikahan. Istilahnya kalau dalam ulama fikih itu mahram bil musyawarah. Jadi mahram sebab pertalian nikah. Terus di dalam pernikahan itu juga ada namanya prinsip kafaah. Kafaah itu adalah kesepadanan, kesetaraan di antara mempelai putra dan mempelai putri. Jadi calon suami dan juga calon istri. Jadi kafaah. Apa kafaah ini? Yang pertama adalah kafaah secara agama. Jadi seagama. Yang cowok agamanya Islam, yang cewek agamanya juga Islam, itu namanya adalah sekufu. Kalau kemudian yang laki Islam, yang perempuan non Islam, maka ini namanya tidak sekufu. Ini akan terjadi kesenjangan nantinya ketika sudah melangsungkan akad pernikahan. Yang kedua, kafaah secara iffah. Itu adalah hubungan baik di antara keduanya. Jadi kesetaraan hubungan di antara mempelai laki-laki dan perempuan. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana kemudian orang itu menata dan menjalani rumah tangganya. Maka dalam Islam itu diatur namanya kafaah. Nah, jadi tidak ada kemudian dalam pernikahan itu nanti ketika sudah melangsungkan akad pernikahan saling menyalahkan, kamu seperti itu, kamu seperti itu. Tidak seperti itu, karena sudah dipertimbangkan terlebih dahulu konsep kafaahnya, keberadaan kafaahnya, kecocokan di antara keduanya. Maka ketika tidak memiliki kecocokan, orang itu tidak akan pernah menikah. Orang menikah itu karena memiliki kecocokan karakter, ya, kecocokan dalam komunikasi. Nah, sehingga ketika itu sudah sama-sama cocok, mereka akan melangkah kepada sebuah hubungan yang lebih serius daripada itu, yaitu sebuah pernikahan. Karena menikah itu kan tidak 1 hari 2 hari, selamanya, hubungan yang selamanya seumur hidup akan dijalani. Maka prinsip kafaah dalam sebuah pernikahan ini menjadi penting. Ketika tidak memikirkan kafaah ini, maka bisa jadi nanti sering cekcok. Kenapa? Karena tidak ada kesetaraan, tidak ada kecocokan. Baik kecocokan dalam berpikir, kecocokan dalam visi kehidupannya, kecocokan dalam karirnya. Nah, ini harus sama-sama dibangun di antara keduanya. Biar sama-sama mengerti, biar sama-sama bisa mentolerir kekurangan masing-masing. Jadi yang laki paham keadaan si istrinya juga paham keadaan suaminya. Begitu juga istri juga paham kelebihan dan kekurangan suaminya, si suami pun juga begitu. Maka ketika itu sudah sama-sama terbangun di dalam dirinya, hubungan rumah tangganya akan menjadi indah. Nah, ini kenapa kemudian agama Islam
mementingkan prinsip kafaah di dalam sebuah pernikahan. Nah, sekarang bagaimana kemudian sebuah pernikahan itu menjadi legal, menjadi sah secara agama? Nah, maka dalam agama Islam, ulama fikih itu menentukan syarat dan rukun di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama ada rukun dan syarat yang pertama itu ada mempelai pria. Jelas, ada mempelai wanita, ada seorang saksi, ada wali. Tapi mempelai putranya tidak ada, maka sebuah pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, maka daripada itu, mempelai putra dan mempelai wanita itu harus sama-sama ada. Ini merupakan syarat dan rukun yang harus ada di dalam sebuah pernikahan. Jadi yang pertama adalah mempelai putra, yang kedua adalah mempelai wanita, terus yang ketiga adalah adanya saksi, yang keempat ada wali, yang terakhir ada ijab dan qabul. Jadi ketika 5 hal ini sudah berkumpul dalam suatu tempat, lalu kemudian melangsungkan akad pernikahan, maka pernikahan itu sah secara agama. Nah, ada saksi, ada wali, dan juga ada ijab dan qabul. Jadi ijab itu adalah penyerahan seorang wali, orang tuanya si mempelai putri, kepada seorang laki-laki, yaitu mempelai pria. Qabul itu merupakan penerimaan. Jadi kalau dalam bahasa dalam pernikahan itu, kalau dalam bahasa Arab itu ankahtuka wa zawwajtuka. Jadi saya nikahkan kamu dengan anak saya. Dalam bahasa Indonesianya, saya nikahkan engkau dengan anak saya, nama ini Fulan bin Fulan, dengan mas kawin sekian. Maka seorang mempelai putra itu menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fulan bin Fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai. Itu adalah contoh daripada ijab dan qabul. Jadi 5 hal ini harus ada. Ya, 5 hal dalam pernikahan ini harus ada. Kalau kemudian ada mempelai wanita, ada mempelai pria, ada wali, ada ijab dan qabul, tapi tidak ada orang yang menyaksikan bahwa di dalam tempat itu berlangsung sebuah pernikahan, maka nikahnya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada saksi. Tidak ada orang yang menyaksikan pernikahan itu. Kenapa harus ada saksi? Agar mereka terhindar daripada fitnah. Jadi kalau ada orang, oh itu kok sering berdua padahal bukan muhrim, nah itu sudah diikat sebuah pernikahan. Ada orang yang menyaksikan. Nah itu pentingnya kenapa kemudian harus ada saksi. Jadi kalau sudah 5 hal itu terpenuhi, ada mempelai putra putri, ijab dan qabul, ada wali, ada saksi, maka pernikahan itu sudah bisa dianggap sah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.